Kemudian Patrice Allegro berkata seperti ini ya, kenapa kamu tidak tanya Paulus apa itu rahmat ya? Kalau kekaretomene penuh rahmat, permanen itu masih juga berdosa, artinya ya, buang saja sola gracia itu. Nah ini ya, dia mau cari-cari pembenaran pada Paulus ya, karena dia menganggap saya ketika mengatakan Maria berdosa itu, saya mencari pembenaran pada Paulus selama 3:23 kan tulisan Paulus. Ya sudah, sekarang kenapa kamu Albert tidak tanya kepada Paulus apa itu rahmat ya, rahmat yang penuh ya, kekaritomene itu. Kalau kekaritomene penuh rahmat, permen itu masih juga berdosa, artinya buang saja sola gracia itu. Nah, sekarang jawaban saya begini ya. Oke. Mari kita lihat data Alkitab ya. Kita tanya ke Paulus ya. Saya mau tanya kepada Paulus ya. Nah, kekaritomene itu dari kata dasar karitoo, dan itu muncul sebanyak 2 kali di dalam perjanjian baru. Pertama itu muncul di Lukas pasal 1 ayat 28, teks yang digunakan oleh Patrice Allegro untuk mensahkan Maria Immaculata. Dan yang kedua muncul juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 6, yang berbunyi supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dikaruniakannya ini juga dari kata dasar karitoo, sama seperti di Lukas pasal 1 ayat 8, dikaruniai juga dari kata dasar karitoo. Kalau karito atau kekaritomene dalam Lukas 1 ayat 28, itu maksudnya nanti Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Lalu bagaimana dengan Efesus 1 ayat 6? Ini kan sama-sama dari kata dasar Yunani yang sama, karitoo. Bagaimana dengan Efesus 1 ayat 6? Oke. Saya tanya Paulus ini ya. Karena si Romo tadi bilang, tanya Paulus. Oke. Apa arti dikaruniainya dalam Efesus 1 ayat 6? Artinya, tentu saja kita melihat konteks. Sekali lagi ya, penafsiran itu yang benar adalah penafsiran yang didasari pada konteks. Kalau mau memahami arti kata Yunani, kata dasar Yunani karitoo di dalam Efesus 1 ayat 6, mari kita melihat ayat setelahnya. Nah, kalau dikatakan ayat 6 tadi katakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Artinya apa? Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka kata yang dikaruniainya ini itu dalam pengertian bahwa kita itu diberi penebusan, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau Paulus mengatakan orang pilihan, umat pilihan, orang percaya itu dikaruniai, itu maksudnya apa? Maksudnya kita ditebus, kita diampuni dosa kita. Nah ini artinya ya, arti daripada kata dasar Yunani karitoo itu tadi ya. Jadi kita melihat di sini ya, maka kata dasar karitoo yang muncul 2 kali dalam perjanjian baru ini, itu ternyata berbeda makna. Kenapa berbeda makna? Tergantung konteksnya. Jadi tidak boleh dipukul rata, karena setiap kata Yunani itu memiliki makna yang beberapa makna, beragam makna, makna yang mana yang kita harus ambil tergantung konteks. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 ini pun, kan tadi dia bilang ya, coba Albert mampu tanya Paulus, apa artinya penuh rahmat itu? Ya kan? Nah, ternyata kata dasar yang sama dengan Lukas pasal 1 ayat 8 tadi itu, ini muncul juga di Efesus 1 ayat 6, dan itu juga tidak sama sekali berarti bahwa orang yang dimaksudkan itu suci dan kudus, sempurna 100%. Tidak menunjuk pada hal tersebut ya. Seperti yang diklaim Romo Patrice Allegro yang dia kenakan kepada Bunda Maria yang Immaculata tadi itu, suci kudus. Ternyata teksnya tidak menjelaskan demikian, tapi kata dasar Yunani yang sama dengan Lukas pasal 1 ayat 28 itu berarti bahwa dikaruniainya itu dalam Efesus 1 ayat 6 itu berarti kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi tidak harus diartikan seperti yang diartikan oleh Patrice Allegro bahwa itu menunjuk kepada bebas dari dosa asal. Sama sekali tidak ya. Nah, kemudian ini ada komentar daripada Patrice Allegro ya di video YouTube saya, yang benar adalah kekaritomene. Jadi Albert Mampu harus belajar bahasa Yunani dulu ya, karena teksnya menyebutkan kekaritomene, dan itu ternyata adalah Maria Immaculata. Albert Mampu harus belajar bahasa Yunani.
Tapi dia tidak tunjukkan kajian Yunaninya dia itu seperti apa. Nggak ada sama sekali. Cuma dia suruh saya belajar bahasa Yunani. Tapi ada pendukung daripada Patres Allegro yang bernama PMSU 1394 yang dia mengatakan bahwa kekaritomene adalah karito dalam bentuk pasif sempurna, perfect ya, pasif, participle, menunjukkan suatu kesempurnaan dengan hasil yang permanen. Silakan belajar lagi Pak Pendeta. Jadi dia suruh saya belajar lagi, dan rupanya dia meninjau dari bahasa Yunaninya. Tapi apakah cukup ya? Karena kekaritomene itu dari kata dasar karitoo, dan itu bentuk pasif sempurna, participle, lalu apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Maria itu Immaculata? Itu kesimpulan dari mana? Dia hanya mengutip grammar Yunani ya, bentuk pasif, perfect, participle. Maksudnya apa ini? Bagaimana dari bentuk yang pasif, perfect, participle itu kemudian memunculkan sebuah kesimpulan bahwa Maria itu Immaculata? Bagaimana ceritanya? Kalau cuma asal-asal sebut seperti ini, ya semua orang bisa. Sekarang ada aplikasi yang bisa di-download di HP, yang bisa mengetahui, oh karito ini bentuk pasif, perfect, participle. Semua orang juga tahu. Tapi maksudnya apa? Ini kan tidak dijelaskan oleh pendukung Patres Allegro ini. Jangan mentang-mentang itu bentuk perfect. Oh, perfect berarti sempurna. Perfect itu artinya sempurna. Berarti Maria itu sempurna tanpa dosa. Ini aturan dari mana? Tidak ada. Bentuk perfect di dalam kata Yunani karitoo itu mengindikasikan sebuah pengalaman. Pengalaman yang nanti akan dialami oleh Maria. Dan itu bentuk pasif. Kenapa itu bentuk pasif? Karena kata itu merupakan konsekuensi dari natur daripada kata tersebut yang bukan jenis kata kerja. Yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi, tapi menyatakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Maria. Itu menurut saya maksudnya. Jadi bukan berarti perfect, berarti sempurna. Oh berarti Maria tanpa dosa. Ini bagaimana ceritanya? Ngomong kosong itu. Nah, kalau dikatakan bahwa kekaritomene dari kata dasar karitoo dan itu bentuk perfect, pasif, participle, lalu diartikan bahwa Maria tidak berdosa, Maria Immaculata, ini sebuah pemahaman yang kacau balau karena melawan konteks yang ada. Ya, jadi saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sok bahasa Yunani. Patres Allegro bilang, Albert, mampu harus belajar bahasa Yunani dulu. Ini orang juga bilang, kekaritomene, perfect, participle, pasif. Saudara jangan grogi dengan orang-orang begini. Ini mereka sama dengan saksi Yehova ya. Sok-sok mengajukan istilah-istilah Yunani, tapi mereka tidak ngerti Yunani. Kalau kekaritomene dari kata dasar karito itu menunjuk pada kesempurnaan Maria, ketidakberdosaan Maria, itu melawan konteks. Dan tidak mungkin gramatika Yunani itu bertentangan dengan kontekstual. Tidak memungkinkan. Pasti ini adalah penafsiran yang kacau balau. Nah, jadi berdasarkan konteks, kekaritomene itu berarti yang diberkati atau dianugerahi atau dirahmati, atau orang Katolik bilang rahmat penuh, dirahmati secara penuh, atau dipilih menurut firman Allah yang hidup, atau dipercayai. Ya, itu arti daripada kekaritomene. Maksudnya dipilih itu apa? Dipilih untuk mengandung dan melahirkan Mesias yang bernama Yesus Kristus. Begitu cara menafsirkan. Itu sebab FAYH menerjemahkan dipilih. Hai engkau yang dipilih, ya kan? Atau seorang teman saya, seorang teolog Biblika juga dia menafsirkan hai engkau yang dipercayai, ya, engkau yang dipilih, dipercayai untuk apa? Untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus Kristus. Begitu cara memahami sebuah teks. Jadi sekali lagi Romo Patres Allegro ini hanya asal klaim. Hanya asal melemparkan sebuah pernyataan, tapi dia sendiri tidak memberikan kajian. Mana kajianmu? Sama sekali tidak ada. Sama sekali nol besar. Sekali lagi ya, saudara jangan grogi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani. Bukan hanya Patres Allegro, ada banyak pengajar sesat termasuk saksi Yehova yang juga suka sekali dengan bahasa Yunani untuk menggertak jemaat Kristen. Mereka cuma mau menggertak saja sebetulnya, tapi isinya kosong melompong. Termasuk pendeta-pendeta sesat di Indonesia ini ya, seperti pendeta Erastus Sabdono, walaupun dia doktor teologi ya, suka sekali berbahasa Yunani, ya kan, memberikan kajian-kajian Yunani. Tapi saudara jangan grogi.
semua kajian mereka itu tong kosong yang nyaring bunyinya. Sama sekali salah total ya, karena melawan konteks ya. Menurut saya, prinsip penafsiran yang paling penting dari segala macam bentuk hermeneutika, ada yang disebut dengan kontekstual, ada gramatika, ada historika, background daripada sebuah teks dan sebagainya. Dan yang paling penting menurut saya adalah kontekstual. Kalau saudara tidak mengerti bahasa Yunani, tidak masalah. Tidak masalah. Saudara tidak perlu jago amat dalam bahasa Yunani. Tidak perlu. Bahasa asli Alkitab itu penting. Tapi kita tidak perlu sampai jago sekali, fasih. Itu cukup saja dipelajari oleh para teolog biblika kita. Guru-guru Yunani kita kan banyak di STT. Biarkan mereka yang pelajari itu. Tapi kalau saudara tidak memahami secara detail, tidak masalah. Saudara tinggal melihat konteksnya. Saudara bisa memahami sebuah teks itu secara tepat. Dan sekali lagi ya, konteks daripada ayat tidak mungkin menentang gramatika Yunani. Kalau catat baik-baik itu ya. Dan kali ini, Patris Allegro kembali melontarkan kuah kosong, kembali melontarkan klaim-klaim kosong melompong, ya, mengatakan Albert Mambok harus belajar Yunani, tapi dia sendiri sekali lagi tidak memberikan kajian bahasa Yunani yang dia tuntut itu.